Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang membangun kasus, yaitu mengumpulkan dan dokumen bukti. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Eka Wahyuni Arif dengan NIM 20, yang kedua Nuri Sarifah dengan NIM 27, dan yang ketiga Kimia Safadatus dengan NIM 34. Dalam membangun kasus, yang pertama yaitu langkah kritis mengumpulkan bukti. Terdapat 4 langkah kritis dalam pengumpulan bukti. Yang pertama, pertimbangan pada saat retensi. Pertimbangan tersebut dimulai pada awal perikatan dengan mempertimbangkan kondisi di mana tim akuntansi forensik telah bekerja dan menetapkan ekspektasi dasar tentang penanganan materi pembuktian dalam surat perikatan. Selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu pertimbangan retensi dokumen. Penyidik akuntansi forensik dapat diminta untuk meninjau bukti yang dikumpulkan sesuai dengan proses dewan juri. Untuk langkah yang ketiga, yaitu pertimbangan perencanaan. Terdapat 3 pertimbangan perencanaan, yaitu lokasi penyimpanan untuk catatan kertas baik di dalam maupun di luar lokasi. Yang kedua, teknologi pencitraan yang digunakan untuk dokumen transaksi seperti faktur pelanggan. Dan yang ketiga adalah keberadaan dan penyimpanan file karyawan. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu menciptakan rantai kustodi. Sebelum mengumpulkan bukti apapun, penyidik akuntansi forensik harus mempertimbangkan dengan penasihat dan klien tingkat terperinci yang diperlukan untuk menetapkan lacak bala atas bukti. Poin kedua, bukti apa itu? DPA menetapkan bahwa siapapun yang memproses data pribadi harus mematuhi prinsip DPA. Prinsip-prinsip tersebut menyatakan bahwa data harus diproses secara adil dan sah, diproses untuk tujuan terbatas dan tidak bertentangan dengan tujuan tersebut, memadai, relevan dan tidak berlebihan, akurat, tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan, diproses sesuai dengan hak subjek, aman, tidak ditransfer ke negara-negara tanpa perlindungan yang memadai. Poin ketiga, bukti dibuat oleh forensik pemeriksa akuntansi. Yang pertama, kertas kerja, catatan akuntansi dan dokumen lainnya, pencarian catatan publik, file komputer elektronik, foto sebaiknya dengan cap tanggal atau waktu permohonan pengadilan dan transkrip deposisi. 2. Laporan. Memberikan laporan tertulis tidak selalu diperlukan dalam investigasi. Sebagai praktik umum, menyimpan bukti dan menganalisis seolah-olah laporan akan disiapkan dan diterbitkan adalah efisien yang tepat mengukur. Meskipun keputusan apakah itu akan benar-benar terjadi atau tidak. Bukti apa sih yang harus dikumpulkan? Jadi, bukti yang harus dikumpulkan itu ada 6. Yang pertama, investigasi penjual. Investigasi vendor harus fokus kemana uang itu pergi dan untuk apa tujuannya. Semua informasi pencairan yang relevan harus dikumpulkan. Pengumpulan bahan-bahan ini kemungkinan besar akan difasilitasi oleh forensik komputer teknik. Yang kedua, penyidikan pelanggaran undang-undang praktik korupsi asing. Investigasi terhadap pelanggaran undang-undang praktik korupsi asing biasanya memerlukan tinjauan pencairan dana dan wawancara. Yang ketiga, penyidikan kegiatan pihak terkait yang lebih baik. Investigasi terhadap aktivitas pihak terkait yang tidak tepat biasanya membutuhkan semua informasi mengenai sifat hubungan catatan wawancara,
kebijakan pengendalian internal yang relevan, pencarian catatan publik, serta dokumen apapun yang akan mendukung analisis pertukaran ekonomi pada nilai wajar dalam transaksi tersebut. Yang keempat, penyidikan kesalahan karyawan. Investigasi penyalahgunaan karyawan paling sering berpusat pada dokumen dan catatan yang disimpan oleh karyawan. Yang kelima, penyidikan tuntutan khusus. Investigasi atas tuduhan tertentu sangat bervariasi, yang muncul dari whistleblower letters, hotline, tip anonim, dan wawancara keluar. Yang keenam, penyidikan kesalahan laporan keuangan. Investigasi kesalahan laporan keuangan cenderung membutuhkan akses yang adil tentang setiap elemen akuntansi, keuangan, dan catatan bisnis perusahaan, serta file dari banyak karyawan dan file email dari semua yang terlibat dalam file transaksi subjek. Selanjutnya, pertimbangan penting tentang dokumen dan kertas kerja. Yang pertama, dokumen asli harus ditandai sebagai bukti dan diajukan secara terpisah. Yang kedua, memberitahu staf bahwa sebagian besar kertas kerja pada dasarnya adalah salinan dokumen dan spreadsheet elektronik yang dikumpulkan sebagai bagian dari investigasi dan yang memiliki tanda centang, catatan, dan deskriptor lain yang tertulis di atasnya. Yang ketiga, kapanpun menanggapi permintaan pihak ketiga untuk sebagian atau semua kertas kerja, buat salinan terpisah dari dokumen yang Anda kirim dan buat indeks dokumen tersebut untuk disimpan dalam binder atau kontak terpisah. Yang keempat, setiap kertas kerja harus berdiri sendiri-sendiri. Yang kelima, tidak ada persyaratan bahwa kertas kerja harus rapi, tetapi harus mudah dibaca dan diatur. Yang keenam, saat meninjau kertas kerja, jika Anda menemukan kekurangan yang dapat dikoreksi atau diklarifikasi dengan goresan pena, lakukan saat itu juga. Yang ketujuh, sebagian besar investigasi membutuhkan banyak dokumen, bahkan yang paling sederhana keterlibatan dapat menghasilkan banyak kertas kerja. Yang kedelapan, luangkan waktu untuk mengatur kertas kerja Anda sebelum mengirimkannya ke penyimpanan sesuai dengan kebijakan penyimpanan dokumen perusahaan atau perusahaan Anda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.